ada misalnya nih pelamar yang satu sama pelamar yang kedua, mungkin bisa ketik di chat box ya, minta tolong ketik di chat box kira-kira yang dapat nih yang tipe 1 atau tipe 2 gitu ya. Ini tipe yang pertama, contohnya misalnya why do you want to study in Australia. Nah ini yang dia jawab ya, studying in English bla 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 gitu, bisa dibaca ya beberapa detik sebelum saya lanjut ke tipe yang kedua. Jadi ini yang diisi, yang ditulis oleh pelamar tipe yang pertama ya, misalnya siapa, misalnya Jack ya, dinulis ini si Jack gitu. Oke, berikutnya yang tipe kedua. Nah ini tipe kedua, misalnya ini si Bill ya, jadi ada Jack ada Bill, tipe 1 tipe 2. Nah coba di chat box kira-kira, izin Bu Mira ya, ingin tahu pendapat peserta webinar, kira-kira ini yang dapat yang 1 atau yang 2 nih ya, disimpan dulu. Nih setelah ini ada lagi soal yang kedua ya, orang yang sama. Nah, what skills and knowledge. Oke, ini tipe yang pertama, silakan dibaca. Nah, ini soal yang kedua, setelah soal yang kedua nanti bisa mulai tentukan ya, ketik di chat box yang dapat tipe 1 atau tipe 2. Sebentar, saya akan lanjut ke pelamar yang kedua. Oke. Nah, ini tipe kedua. Oke, coba kira-kira di chat box silakan ketik yang dapat yang tipe 1 atau tipe 2, atau dua-duanya dapat atau dua-duanya nggak dapat. Iya, ada yang bertanya di chat box ya. Boleh ya, yang tidak linear boleh. Nanti kita akan respon nih, izin dari Ibu moderator dulu nanti. Bu Mira, benar Bu Mira kah? Moderator punten. Iya Pak, betul Pak. Apakah ada yang jawab di chat box yang dapat kira-kira tipe 1 atau tipe 2? Belum Pak, tetapi ini Ada tuh tipe 2 ya, itu dari Ayunda Rizky. Jawabnya apa, tipe 2 ya? Ingin ya tipe kedua. Oke, yang lain? Dari Deti Silviani tipe 2. Dari MK Falah tipe 2 juga, dari Ahmad Qadir tipe 2, dari Vita tipe 2 juga. Tipe 1 gak ada yang milih toh, gimana nih? Belum ada nampaknya Pak. Masya Allah. Oke. Nah, cukup jeli ya. Ternyata Burina cukup nampaknya jeli. ingin memilih tipe 1. Adakah yang ingin memilih tipe 1? Kasihan ini yang tipe 1-nya, capek-capek jawab tapi nggak dapat. Ya. Nah, kita coba analisis sebentar aja ya. Ini paling tinggal beberapa slide lagi kok. Benar sekali. Nah, jadi tipe pertama ini terlalu self oriented ya, lebih fokus ke skupnya, lebih kecil, fokus ke dirinya dan kelasnya gitu. Alasannya kurang kuat, mungkin mengerjakan esainya, menulis esainya dalam waktu yang terburu-buru, sudah dekat mepet deadline, sehingga tidak banyak mencari informasi, tidak banyak punya waktu untuk merevisi dan sebagainya, tidak banyak berpikir gitu ya, peluang untuk benar-benar berpikir, kesempatan untuk berpikir keras gitu. Jadi memang tipe 1 skupnya terlalu sempit, hanya kelasnya dan dirinya. Nah, tapi kalau yang tipe kedua, fokusnya memang masif ya, Indonesia gitu.
Kita bisa kata kuncinya di akhir in Indonesia gitu. Jadi memang skupnya langsung masif Indonesia. Nah, di soal yang kedua, pertanyaan berikutnya pun masih fokus ke kelasnya, ya, skupnya terlalu sempit dan alasannya terlalu apa ya, klasikal ya, terlalu yang isu hari-hari gitu. Tapi yang tipe kedua, nah ini sesuatu yang lebih general, yang lebih lagi-lagi tidak hanya ke kelasnya, tapi kelas-kelas Indonesia secara umum, enlightened society. Ya, jadi memang skupnya lebih luas. Nah, ini mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ya. Jika nanti menulis esai, perhatikan rahasianya people helpers. Fokus kepada masyarakat, apa yang masyarakat butuhkan, apa yang masyarakat sedang tantangan apa yang sedang dialami, apa solusi yang kita gagas dan segala macam. Bukan kita dan kita, tapi masyarakat dan masyarakat, ya, people oriented. Nah, ini tadi udah dijawab sama Pak Mas ya. Kenapa tidak lulus ya? Ini menambahkan saja sedikit. Pertama ya pasti belum saatnya gitu, belum saatnya. Kalau belum, suatu saat pasti dapat. Belum saatnya. Saya pun ngalamin pertama kali saya apply Prancis, sudah pede, sudah senang sekali, wawancara, oh dapat jempol dan kelihatan happy sekali, sudah cukup positif, kelihatannya sudah there was almost a guarantee gitu ya. Tapi begitu dibawa masuk ke dalam, ternyata ada pertanyaan angket wawasan tentang Prancis, sebutkan 5 kota selain Paris, nggak tahu. Perdana Menteri Prancis dan bla 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 bla, semua tentang wawasan Prancis, saya nggak bisa jawab. Jadi ya gagal gitu. Jadi artinya tentulah mereka nggak mungkin memberikan beasiswa ke orang yang mereka nggak tahu gitu, yang ke orang yang nggak tahu tentang negaranya sendiri, tentang negara mereka sendiri. Jadi tentu kita harus persiapkan tidak hanya rencana studi kita, tapi kita harus benar-benar paham negara tujuan kita, kampus tujuan kita gitu. Kita harus punya wawasan yang cukup ya, yang meyakinkan, sehingga mereka yakin kalau ini adalah orang yang tepat. Belum menjawab pertanyaan yang tepatnya salah satu alasannya. Jadi lagi-lagi butuh investasi waktu ya, jangan dadakan, jangan nunggu mepet-mepet, harus persiapkan dari jauh-jauh hari. Belum sesuai dengan prioritas yang diminta. Banyak sekali teman-teman yang ingin mencoba beasiswa, tapi mereka belum mencoba memahami apa yang sebenarnya dicari, yang disyaratkan. Bahkan banyak yang tidak membaca guideline ya, atau handbook beasiswa yang sudah disediakan di website gitu. Mungkin karena banyaknya halaman, jadi tidak sempat membaca dan segala macam. Nah, ini tentu kesalahan yang cukup fatal ya. Sebelum kita mencoba beasiswa, kita harus benar-benar mempelajari beasiswa itu, baca handbook dan segala macamnya. Nah, usaha minimal, nggak bisa coba-coba untuk sesuatu yang sangat berharga, tidak bisa sekedar coba-coba. Jadi benar-benar ikhtiar pun tetap harus maksimal ya. Nggak ada masalahnya kita punya prinsip nothing to lose ya, atau nggak ada salahnya kita mencoba, tapi mencobanya pun harus dengan niat dan yang sesungguhnya gitu, dengan usaha ikhtiar yang maksimal ya. Dan mungkin kurang unik ya, kurang signifikan dan kurang masif. Oke, terakhir, sekarang harus ngapain nih ya buat peserta webinar yang punya mimpi ingin belajar di luar negeri, di negara impiannya, di kota impiannya. Ini ya yang perlu dipersiapkan. Pertama tentu help people more ya, lebih peduli dengan masyarakat, lebih banyak membuat kontribusi-kontribusi positif ya ke sekeliling kita, masyarakat kita. Lalu kemudian try international opportunities ya, ketika ada peluang-peluang
bukan ketika ada, kita mencoba mencari, menjemput peluang itu gitu. Banyak sekali. Misalnya ada magang di luar negeri, menjadi relawan di luar negeri, dan itu semua fasilitasnya biasanya gratis ya. Ya kita dapat dapat apa namanya pengalaman gitu, dan bahkan kadang kita dapat biaya pesawat, walaupun misalnya nanti di sana hanya dapat tempat tinggal dan makan sekedarnya, tapi itu menjadi pengalaman yang luar biasa ya. Ini banyak sekali peluang-peluang internasional itu, bisa konferensi, bisa seminar, seminar mahasiswa di luar negeri, bisa kita ikutan relawan ya. Banyak sekali peluangnya. Kalau misalnya cari di LinkedIn, misalnya volunteering, opportunity itu banyak sekali gitu. Tinggal pilih negaranya mau gimana. Nah, harus cepat-cepat lulus, jangan kelamaan kuliahnya, ya harus fokus, jangan sana sini, harus pasang target kapan selesai. Berikutnya, kemampuan bahasanya harus ditingkatkan dan pastikan sesuai dengan standar yang diminta ya oleh beasiswa secara umum. Nah, yang terakhir nih, try hard and keep trying. Harus mencoba secara maksimal dan terus mencoba. Ya, barangkali itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Nanti kita coba tanya jawab ya, jika masih ada yang belum jelas. Saya kembalikan waktunya ke Bu Mira. Terima kasih Bu.